Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak dosen, beliau Bapak Dr. Haji Rahmat MPD yang saya hormati, serta saudara-saudaraku yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin menyampaikan latar belakang rencana disertasi yang akan kami susun. Dalam hal ini saya akan memberikan judul tentang internalisasi nilai moderasi melalui pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah menengah atas. Terkait dengan hal itu, tentu ada latar belakang yang akan saya sampaikan. Namun demikian, mohon izin menyampaikan video berikut ini. Untuk itu mari kita amati terlebih dahulu. Surya University dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempersembahkan mengapa setiap muslim harus jadi duta perdamaian. Islam itu agama damai. Dari namanya aja sudah jelas. Islam berasal dari akar kata yang sama dengan salam, yang artinya damai, peace. Hari-hari seorang muslim penuh dengan doa kedamaian. Coba kita hitung. Setiap sholat, kita mengucapkan salam dalam tasyahud dan salam di akhir sholat. Saat bertemu dengan muslim lain, kita pun mengucapkan salam. Jadi dalam sehari, kita mengucapkan kalimat damai belasan, bahkan puluhan kali. Jadi seharusnya seorang muslim menjadi agen penyebar damai, seperti perintah Nabi, Afis salam, sebarkanlah kedamaian. Dari 99 nama Allah, yang dipilih untuk basmalah adalah Rahman dan Rahim, sifat kasih dan sayang. Nabi kita pun disebut Nabi Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Nabi kita adalah rahmat, kasih sayang untuk semua, bukan hanya muslim, tapi semua, bukan hanya manusia, tapi untuk binatang, tumbuhan, dan alam semesta. Karena itu, agama kita disebut Dinur Rahmah, agama yang penuh kasih sayang. Tetapi sayang, sikap kita sebagai muslim kadang tidak mencerminkan ajaran Islam, sehingga orang tidak bisa melihat ajaran Islam yang indah dan penuh kasih sayang, karena terhalangi perangai muslim yang kasar dan suka kekerasan. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam itu tertutupi oleh perilaku muslim. Suka nggak suka, citra Islam jadi identik dengan teroris, kasar, suka kekerasan, terbelakang, dan sederet citra buruk lainnya. Mungkin kita bisa menyalahkan media barat yang rajin membangun citra buruk Islam. Tapi, tak ada asap kalau tak ada api. Citra itu muncul karena perilaku sebagian muslim juga kok. Dari konflik sektarian di Syria, bom bunuh diri di Pakistan, aksi kekerasan kelompok Boko Haram di Nigeria, hingga kekejaman ISIS di Irak. Di negeri kita saja, semakin banyak kelompok yang mengatasnamakan Islam tapi melakukan aksi kekerasan. Bahkan orang yang tak sejalan mereka kafirkan. Sebetulnya jumlah mereka sedikit, tapi suara mereka keras dan lantang mengatasnamakan Islam. Mereka jadi duta umat Islam, mewakili 2 miliar umat Islam sedunia. Jangan heran jika Islam identik dengan terorisme dan kekerasan, karena duta yang mewakili umat Islam memang berperangai kasar, keras, dan suka perang. Apakah kamu rela wajah Islam diwakili oleh duta-duta kasar dan identik dengan kekerasan? Karena itu, setiap kita harus menjadi duta Islam, menampilkan wajah Islam yang sejuk dan penuh kedamaian. Apa yang harus kita lakukan agar layak menjadi duta Islam? Simpel, lihat saja sales atau duta sebuah produk. Misalnya produk kesehatan. Duta produk tersebut pastilah tampil sehat dan mengetahui semua seluk-beluk produk tersebut sampai detail. Nah, demikian juga untuk menjadi duta Islam. Pertama, kita harus kenali lebih dalam ajaran Islam. Pelajari dari sumber yang dapat dipercaya, pelajari sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Pemahaman yang salah tentang Islam kebanyakan karena ilmu yang masih dangkal. Lalu, tunjukkan ajaran Islam yang indah dan damai itu melalui akhlak serta perilaku kita sehari-hari.
Rasulullah melembutkan hati orang-orang yang keras bukan dengan pedang, tapi dengan akhlaknya yang mulia. Ayo, tunggu apa lagi? Pelajari Islam lebih dalam, jadi duta Islam, dan jadi duta perdamaian. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa latar belakang yang akan kami sampaikan terkait dengan rencana disertasi yang saya susun. Setidaknya ada 6 hal. Yang pertama, terkait dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk dan banyak persoalan di setiap lini. Ini penting kita pahami, dan terutama adalah bagi generasi muda supaya mereka memiliki sikap moderat, sikap tawasud, tawazun, tasamuh, karena realita yang ada adalah bangsa Indonesia ini adalah multi etnik, multikultur, multi budaya, yang salah satunya adalah untuk mendamaikannya melalui jalur pendidikan. Dan jalur pendidikan di tingkat menengah dalam hal ini adalah SMA, yang di sana peserta didiknya adalah usia-usia remaja. Ini penting sekali diberikan pemahaman tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua, intoleransi dan radikalisme yang mengikis keharmonisan umat. Ini juga satu hal yang penting kita antisipasi, dan salah satunya adalah melalui jalur pendidikan di tingkat menengah. Yang ketiga, fenomena intoleransi dan radikalisme di kalangan pelajar. Pelajar adalah masa-masa yang sangat rentan untuk disusupi radikalisme. Maka mau tidak mau, untuk membentengi diri mereka adalah melalui pemahaman tentang moderasi beragama. Yang keempat, informasi hoax, ujaran kebencian yang melalui media sosial ini ternyata semakin banyak, dan ini memunculkan isu-isu yang negatif, memunculkan hal-hal yang akan mengakibatkan pertikaian, disintegrasi bangsa dan sebagainya. Maka moderasi beragama itu penting untuk mengantisipasi terkait dengan persoalan-persoalan hoax yang terjadi. Yang kelima, pemahaman agama secara tekstual. Ini penting dibangun kepada generasi muda supaya mereka memahami betul makna Islam yang sebenarnya. Kemudian yang keenam, pembelajaran PAI yang masih belum maksimal karena orientasinya adalah nilai kognitif. Kita pahami bahwa pendidikan agama Islam bukanlah pelajaran yang hanya berorientasi pada nilai atau deretan angka-angka pada rapot, tetapi keteladanan itu sangat penting. Demikian Bapak dosen yang saya hormati serta saudara-saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon saran dan masukan dari teman-teman semua dan terutama Bapak dosen, mudah-mudahan akan memberikan kebaikan untuk rencana disertasi yang akan kami sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.